Saat ini adalah saat yang sangat penting dan berharga sekali bagi kita semuanya. Karena sekarang kita akan memilih pemimpin yang akan mengatur kalian semuanya. Yang kalian pilih ini akan sangat menentukan sekali nasib ataupun keadaan Astra ke depannya. Karena dialah yang sehari-hari menjadi ujung tombak atau pemimpin kalian, yang mengatur segala kegiatan, yang memilih pengurus-pengurus yang tentunya akan sangat menentukan sekali ke depannya kalian bagaimana di sini. Oleh karena itu, kita jangan asal-asalan nanti memilihnya, ya gitu. Kalau kita memilih yang kurang tanggung jawab, yang tidak bisa memberikan contoh kepada kita, ya, bagaimana kita nanti? Coba misalnya begini, kita memilih pemimpin yang dia sendiri kurang amanah. Contohnya dia sendiri belum bisa ngurus dirinya sendiri untuk bangun, misalnya ya, bangun subuh. Bagaimana dia mau bangunin kalian? Ya. Kalian mau nggak mengikuti pemimpin yang dia tidak bisa memberi contoh untuk kalian? Ya, pasti tidak mau. Kalian pasti ingin memilih pemimpin itu yang memberi contoh bagi kalian. Dia selalu ada di garda depan memberikan contoh untuk kalian, ya gitu. Oleh karena itu, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Buya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Kira-kira itu seperti apa sih untuk acuannya? Saya pilih itu ada 4. Kalau kalian ingin memilih seorang pemimpin, ingat saja apa pribadi yang ada di Rasulullah SAW, yaitu STAF, apa? Sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Seorang pemimpin itu yang pertama dia harus jujur, ya, harus jujur. Jujur merupakan modal utama. Modal utama bagi karakter yang harus ada di dalam jiwa seorang pemimpin. Ketika tidak ada jujuran, nantinya pemimpin itu akan banyak kepura-puraan. Dia akan bekerja dengan baik ketika ada pengawas, tapi ketika tidak ada pembina, tidak ada musyrif di situ, dia sama saja kelakuannya dengan anggota yang lain, ya gitu. Jadi hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Yang kedua, pemimpin itu harus tabligh, bisa komunikatif, bisa mengemukakan idenya, bisa ngobrol dengan kalian sehingga program-program yang ada itu bisa terrealisasi dengan baik, ya. Pemimpin harus bisa menggerakkan kalian. Kira-kira nih siapa di antara kedua orang ini yang tadi yang pertama yang paling jujur, dan yang kedua siapa yang paling bisa komunikatif dan bisa menggerakkan kalian untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, pemimpin itu harus apa? STAF. A-nya apa? Amanah, ya. Tadi sidik, tabligh, amanah, ya. Menjadi pemimpin itu merupakan amanah yang sangat besar sekali, ya. Otomatis amanah ini akan menghasilkan 2 nilai, ya. Ketika seorang pemimpin amanah, maka dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali. Apa itu? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh yang diarahkannya, gitu. Nah, ini kesempatan yang besar bagi seorang pemimpin. Ya, ketika dia ditawari, maka ambillah kalau kita merasa insya Allah kita amanah, karena ini adalah merupakan kesempatan besar. Tapi sebaliknya, ketika kita ambil amanah itu dan kita tidak amanah, nah ini yang masalahnya, ya. Ketika kita sanggup menjadi seorang pemimpin dan kita tidak amanah,
maka kita digolongkan sebagai orang yang munafik. Ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia selalu berkhianat. Dan yang ketiga ini, wa idza tu'mina khana. Ketika dia diberikan amanah, dia khianat. Seorang pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ya, tidak menjalankan amanahnya dengan baik, dia dikategorikan sebagai orang munafik. Wal munafiquna fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu dia berada di kerak neraka paling bawah. Nah, itulah nanti ketika Anda terpilih baik Esa ataupun Zikri, jangan merasa adigung. Justru Sayyidina Abu Bakar ketika terpilih menjadi seorang pemimpin khalifah, dia menangis. Ya, menangis bukan senang, pesta, syukuran. Wah, gimana? Tapi kenapa menangis? Karena dia telah mendapatkan amanah yang sangat besar sekali, yaitu menjadi seorang pemimpin. Ya. Dan yang terakhir, kriteria yang harus kalian lihat dari 2 orang calon ini adalah fatanah, atau siapa di antara mereka yang kira-kira paling cerdas. Ya. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu harus cerdas. Ketika memimpin akan banyak permasalahan yang terjadi, dan masalah itu perlu penanganan yang secepatnya. Bayangkan ketika seorang pemimpin dia tidak cerdas. Ketika ada masalah dia berpikirnya lama sekali, sehingga masalah sudah terlanjur banyak, dia baru mengeluarkan idenya. Jadi pemimpin itu harus cekatan, cepat ada masalah langsung dia berpikir, wah ini solusinya, gerakan, komunikasikan sama kawan-kawan. Selepas dari sana, misi saya yang pertama meningkatkan kedisiplinan santri di asrama, khususnya dalam bidang kewajiban seperti sholat 5 waktu serta sunat-sunat lainnya. Saya seperti ini meningkatkan kedisiplinan santri. Yang kedua, saya menumbuhkan adab sehingga dapat menghormati orang yang lebih tua serta menyayangi orang yang lebih muda. Sementara seperti itu visi dan misi saya, maka dari itu kita sama-sama meraih visi dan misi. Semoga dengan visi misi yang seperti ini, yang seadanya, semoga harapan kita semua, harapan pimpinan kita, semoga tetap terwujud dalam kepengurusan angkatan 2020 dan 2021. Amin ya rabbal alamin. Misi yang kedua menumbuhkan adab sehingga dapat menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, khususnya di kalangan santri yang terkenal dengan adabnya. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan bahwasanya saya lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Itu yang dikatakan oleh maka dari itu, marilah kita sama-sama meraih harapan kita bersama, meraih harapan tiap-tiap santri, meraih harapan pimpinan kita, meraih harapan kepengurusan yang punya harapan belum terharap. Semoga dalam kepengurusan sekarang bisa terwujud dan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya begitu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membentuk dan mewujudkan santri yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Langsung kepada misinya. Yang pertama, mendidik santri agar lebih sopan dan santun, baik itu kepada orang yang lebih tua ataupun kepada orang yang lebih muda. Dan yang kedua, mengarahkan santri agar lebih taat kepada aturan-aturan yang sudah ada.
Mengapa saya mengambil akhlak? Karena akhlak lebih baik daripada ilmu. Percuma kalau ilmunya tinggi, ilmunya luas, tetapi akhlaknya kurang. Maka dari itu saya ingin mewujudkan santri dan santri yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Semoga angkatan sekarang bisa lebih baik daripada angkatan-angkatan yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.